Halo anak-anak, semangat pagi. Loh, kok gak ada suaranya ya? Oke, Pak Dodi akan memberikan semangat untuk kalian. Jadi gini ya, kalau Pak Dodi mengucapkan selamat pagi, kalian jawab semangat pagi, 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 pagi. Tambah aji 4 semakin keren. Yes, 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 gitu ya. Pak Dodi ulangi ya. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi, pagi, pagi. Tambah aji 4 semakin keren. Yes, yes, yes. Oke, berjumpa lagi bersama dengan Pak Dodi. Di kesempatan kali ini Pak Dodi akan memberikan materi untuk anak-anak kelas 4 di Sekolah Dasar SD Negeri Tambahaji 04 ya. Tapi ini videonya bisa untuk semua kalangan sekolah manapun ya, hanya khususnya kelas 4. Nah, hari ini Pak Dodi akan memberikan informasi penting ya terkait dengan tema pada hari ini, yaitu aku bangga diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk belajar memahami tentang keunikan diri kami masing-masing sebagai laki-laki dan perempuan sejati yang Engkau ciptakan. Semoga melalui pelajaran ini kami semakin bangga dengan diri kami masing-masing, baik sebagai laki-laki atau perempuan, demi hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, hari ini Pak Dodi akan memberikan tujuan pembelajaran ya, karena sebelum kita masuk ke materi-materi selanjutnya, tujuan pembelajaran harus Pak Dodi sampaikan ya, supaya kalian bisa mengetahui apa sih tujuannya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan ciri-ciri fisik dan psikis yang khas laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan maksud Allah untuk menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, merawat diri sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, baik anak-anak, sekarang kita menginjak ke materi yang ingin Pak Dodi sampaikan, bahwasanya pada hakikatnya anak-anak, dalam pandangan Kristiani, manusia itu diciptakan Tuhan yaitu sebagai laki-laki dan perempuan ya. Tidak ada istilah lain apapun itu ya. Hanya ada dua jenis laki-laki, ada dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan ya. Nah, kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan tersebut itu memiliki keunikannya masing-masing ya. Bahkan anak-anak, keduanya merupakan citra dan gambaran atau rupa Allah yang sangat mulia. Nah, anak-anak, Tuhan itu juga menciptakan loh manusia pada umumnya itu memiliki perbedaan ya, baik secara segi fisik maupun segi psikis. Agar tujuannya apa anak-anak? Agar tujuannya untuk saling melengkapi ya. Nah, sebagai citra Allah, manusia laki-laki dan perempuan itu sederajat, sehingga apa anak-anak, tidak bisa diklaim bahwa salah satunya itu tinggi martabatnya atau rendah derajatnya ya. Jadi semuanya itu sama-sama di mata Tuhan, sama-sama hakikatnya semartabat dan sederajat dengan sesuai citra Allah ya. Gitu ya anak-anak ya. Nah, ini Pak Dodi nanti akan memberikan gambar ya untuk kalian. Jadi yang gambar pertama itu ada seorang anak ya. Siapa saja yang masuk dalam gambar di sini, nah ini gambar anaknya ya.
Kemudian yang kedua ada gambar seorang anak, yang gambar kedua ya. Nah ini sama-sama nih, sama-sama seorang anak. Nah yang gambar kedua ini siapakah yang ada di sini? Nah ya, nanti silakan kalian jawab ya. Setelah kalian mengamati, Pak Dodi akan memberikan pertanyaan dari sebuah pengamatan tersebut ya. Pertanyaan pertama adalah, apa pendapat orang tentang perempuan dan laki-laki ya. Kemudian pendapat yang kedua adalah, mengapa kamu diciptakan sebagai laki-laki ataupun perempuan ya. Nah nanti alasannya seperti apa. Baik anak-anak, setelah kita mencermati apa yang sudah Pak Dodi jelaskan pada gambar di atas tentang seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, Pak Dodi ingin mengajak sebuah refleksi untuk kalian semua ya. Jadi apabila kita mencermati kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, kalian bisa tahu ya, Indonesia itu kan beragam nih, dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai macam suku, budaya, tradisi, agama, dan kepercayaan. Nah kita dapat menemukan banyak pandangan masyarakat tentang perempuan dan laki-laki ya, banyak sekali pandangan itu. Karena apa? Karena ada yang berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki itu sama saja atau tidak bedanya. Nah itu salah ya, bahwasanya sebagian masyarakat itu memandang bahwa laki-laki merupakan manusia sejati yang memiliki derajat lebih tinggi daripada perempuan. Nah, pandangan ini melatar belakangi sikap keliru terhadap diri sendiri dan orang lain yang berbeda jenis kelamin. Ada sebagian kecil masyarakat yang berpendapat bahwa perempuan itu merupakan nomor 2 atau manusia di nomor 2 kan. Karena ada yang berpendapat bahwa perempuan itu dipandang lebih rendah derajatnya daripada laki-laki. Nah hal ini tentu apa anak-anak, membuat kaum perempuan itu kurang dihargai ya, bahkan cenderung dihina. Nah selain itu, sebagian besar masyarakat itu memiliki pandangan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama derajatnya ya, sama ya, jadi nggak ada bedanya, sama-sama memiliki kedudukannya, keistimewaannya ya. Karena keduanya diciptakan oleh Tuhan, maka manusia dan laki-laki itu selalu memiliki keistimewaannya ya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Karena Tuhan itu menghendaki bahwa agar perempuan dan laki-laki itu bisa bekerja sama dan saling apa anak-anak, saling melengkapi gitu ya. Jadi sekali lagi Pak Dodi sampaikan bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya, sama-sama sederajat, sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama memiliki martabat yang sama. Nah setelah ini Pak Dodi akan memberikan kalian sebuah diskusi ya, diskusi kelompok. Silakan nanti kalian bikin kelompok. Pak Dodi akan memberikan sebuah statement, bahwasanya statement tersebut itu masuk ke ciri-ciri perempuan atau ciri-ciri laki-laki ya. Nah sekarang sudah dibentuk kelompok semua. Ini nomor 1 nih ya, siap-siap ya. Kulit lebih halus, nah itu laki-laki atau perempuan kalau kulitnya lebih halus? Nah perempuan ya, pinter. Kemudian yang kedua, kulit cenderung kasar. Nah kalau kulit cenderung kasar itu berarti apa? Laki-laki. Nah kemudian dari segi tulang ya, siapakah tulang yang lebih kecil, laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Kalau yang laki-laki berarti pada umumnya tulang-tulang yang
ada itu lebih besar. Nah, ini ada lagi nih ya. Sekarang itu dari segi fisik. Nah, sekarang dari segi psikis. Oke, Pak Dodi akan sampaikan nih dari segi psikis. Kita diskusikan ya. Oke, menurut kalian, kalau ada seorang yang bersolek atau dandan, nah itu ciri-ciri laki-laki atau perempuan? Ayo, ciri-ciri apa? Ciri-ciri perempuan, pinter. Sekarang kalau suka-suka maunya sendiri atau pola pikirnya tuh cenderung ekstrovert atau sukanya keluar keliling ya kan, atau lebih senang pergi keluar rumah, itu secara psikis sosok jenis seorang laki-laki atau perempuan? Hah? Oke, laki-laki, pintar ya, laki-laki gitu ya anak-anak ya, paham ya. Nah, sekarang Pak Dodi akan memberikan sebuah cerita kitab suci, yaitu tentang Allah menciptakan manusia pertama ya. Nanti silahkan simak baik-baik tayangan video berikut ini, paham ya. Setelah Allah menciptakan langit, bumi, dan semua isinya termasuk manusia, yaitu Adam, lalu Allah menempatkan Adam dalam sebuah taman, yaitu Taman Eden, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada Adam, semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia untuk melihat bagaimana manusia memberi nama kepada binatang-binatang itu. Lalu Allah membuat Adam tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Allah mengambil salah satu rusuknya dan dijadikannya lah seorang perempuan yang dinamai Hawa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Allah. Ular itu berkata kepada Hawa, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut Hawa kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada Hawa, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Hawa menjadi tergoda. Ia mengambil buah yang dilarang itu dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada Adam suaminya.
Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat pakaian. Mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman itu. Adam dan Hawa bersembunyi di antara pohon-pohon yang ada di dalam taman itu. Tetapi Tuhan Allah memanggil Adam dan Hawa dan berkata kepadanya, "Di manakah engkau?" Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Allah berkata, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Adam menjawab, "Hawa yang memberi buah pohon itu kepadaku, lalu kumakan." Lalu Hawa berkata lagi, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Mereka saling menyalahkan. Lalu berfirmanlah Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Allah berfirman kepada Hawa, "Dengan susah payah engkau akan mengandung dan melahirkan anak-anakmu." Dan firman-Nya kepada Adam, "Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu." Lalu Tuhan Allah mengusir mereka dari Taman Eden karena mereka telah melanggar perintah Allah. Baik, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menyaksikan tayangan video mengenai Allah menciptakan manusia, di mana cerita tersebut diambil dari kitab suci. Nah, sekarang Pak Dodi akan mengajak kalian untuk memahami pesan teks kitab suci yang telah kita lihat melalui beberapa pertanyaan. Nah, sekarang silakan anak-anak bisa siapkan satu lembar kertas. Kemudian ketika Pak Dodi memberikan pertanyaan, silakan kalian menulis, kemudian kalian menjawab di lembar kertas tersebut ya. Nah, oke, pertanyaan pertama adalah, ceritakanlah kisah dari kitab suci tentang Adam dan Hawa dengan kata-katamu sendiri. Nah, silakan nanti kalian bisa tulis kisah Adam dan Hawa itu ceritanya gimana sih? Singkat aja gak apa-apa dengan kata-katamu sendiri ya. Oke, nah yang kedua, bagaimana kisah Tuhan itu menciptakan manusia ya. Tuhan itu bisa menciptakan manusia kita ini ya, itu bagaimana prosesnya, peristiwanya. Nah, nanti ditulis ya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga adalah, ini mudah nih. Apa sih yang dimaksud dengan manusia diciptakan sebagai citra Allah? Nah, nanti kalian bisa menjawab ya. Hanya 3 soal saja. Silahkan kalian bisa jawab. Kemudian Pak Dodi akan mengecek ya. Nanti setelah kalian menjawab, di foto bisa dikirim ke Pak Dodi. Nah, baik. Oke anak-anak, sekarang kita akan masuk ke ringkasan materi dari yang sudah Pak Dodi sampaikan kepada kalian. Dan setelah melalui pembelajaran pada hari ini, Pak Dodi akan memberikan ada 4 poin yang perlu kita ingat dan kita ketahui bersama ya. Poin pertama adalah bahwa
Tuhan itu menciptakan manusia dan perempuan dan laki-laki itu sebagai gambar atau citranya, ya. Ingat, perlu diketahui sekali lagi bahwa sesuai gambar dan citranya Tuhan itu menciptakan manusia perempuan maupun laki-laki. Poin yang kedua adalah manusia laki-laki maupun perempuan itu sederajat, ya. Sederajat itu artinya tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah, ya. Artinya kalau sama itu berarti keduanya saling melengkapi. Nah, sekarang poin yang ketiga adalah kita ini sebagai manusia, Pak Dodi dan kalian semua itu diciptakan Tuhan sebagai perempuan atau laki-laki dengan apa? Dengan segenap jiwa, dengan segenap raga. Raganya itu kan mempunyai keunikan masing-masing, ya. Dan dengan segenap bakat maupun perasaan. Nah, pasti kalian juga punya bakat masing-masing. Kemudian poin yang keempat adalah yang perlu diketahui bahwasanya Tuhan Yesus itu menghendaki agar kita itu ikut serta dalam mewartakan kasih Allah dan kebaikannya kepada semua orang yang ada di sekitar kita, baik kepada keluarga maupun teman atau guru-guru kalian. Ya, gitu ya anak-anak ya. Paham? Nah, kalau sudah paham, nanti kita akan masuk ke materi selanjutnya. Oleh sebab itu, kita nanti berdoa penutup terlebih dahulu.